Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayohal hadirun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam kesempatan Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke tempat ini, ke masjid yang mulia ini, menunaikan salat Jumat berjamaah. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, pantaslah kalau kemudian lisan kita memuji, tahmid alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, sosok yang telah mendakwahkan agama ini sehingga agama ini sampai kepada kita pada hari ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, bahkan dituliskan juga dalam kitab-kitab tafsir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah didatangi tokoh-tokoh Quraisy. Dalam tafsir Al-Maraghi, Profesor Al-Maraghi, seorang ahli tafsir dari Al-Azhar ketika itu, salah seorang tokoh pembaharu, beliau mengatakan dalam tafsirnya, rawa anna al-Walid ibn al-Mughirah wal 'As ibn Wa'il as-Sahmi wal Aswad ibn Abdul Muttalib wa Umayyah ibn al-Khalaf fi jama'ati akharin min sanadid Quraisy wa sadatihim atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu lahu halumma ya Muhammad fattabi' dinana wa nattabi' dinaka nusyarikuka fil amrina kullih ta'abbad alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan kunna fi qad syaraknaka fih wa akhadna haddan minhu wa in kana alladhi bi aidina khairan kunta qad syarakna fi amrina wa akhadta haddan minhu. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam riwayat ini dan dalam berbagai macam riwayat tentang turunnya surat Al-Kafirun, bahwa dahulu diriwayatkan Al-Walid ibn al-Mughirah, ada tokoh Quraisy namanya Al-Walid ibn al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, Umayyah bin al-Khalaf beserta beberapa orang lain sanadidil Quraisy, tokoh-tokoh atau orang-orang penting Quraisy atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halumma ya Muhammad fattabi' dinana wa nattabi' dinaka. Ya Muhammad, bagaimana kalau kemudian kami mengikuti agamamu dan kamu mengikuti agama kami? Nattabi' dinana wa fattabi' dinana wa nattabi' dinaka nusyarikuka fi amrina kullih.
Jadi ditawarkan oleh orang Quraisy, kami nanti akan mengikuti agamamu dan imbal baliknya kamu ikuti agama kami. Na'budu ilahaka sanah, kami sembah Tuhanmu setahun, nanti kamu sembah Tuhan kami setahun. Kalau fa in kana alladzi ji'ta bihi khairan kunna qad syaraknaka. Kalau yang kamu bawa itu adalah sebuah kebaikan ya Muhammad, maka kami telah mengikuti kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau ternyata yang kami bawa ini atau yang kami yakini ini atau yang kami beragama dengan keyakinan ini adalah sebuah kebaikan, maka kamu juga telah melakukan atau mengerjakan kebaikan. Kalau apa yang pada agamamu tersebut khairan, kebaikan, maka kami telah mengikuti kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, kalau yang kami ajarkan ini adalah kebaikan, kamu pun tusyarikuna, kamu juga telah menyertai kami dalam kebaikan ini. Jadi pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ditawari oleh para petinggi Quraisy agar Nabi SAW tanda kutip mengakomodir kebaikan-kebaikan yang ada pada ajaran Quraisy, atau paling tidak mereka menawarkan solusi agar terjadi kompromi dalam akidah. Ini juga nanti misalnya kalau kita buka dalam sebuah tafsir yang cukup populer di Indonesia, yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Marah Labib, beliau mengatakan ruwiya an al-Walid bin al-Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad bin Abdul Muttalib wa Umayyah bin al-Khalaf faqalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, halumma hatta na'budu ilahaka muddatan wa ta'abbad alihatana muddatan. Jadi waktu itu para petinggi Quraisy datang menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menawarkan, ya Muhammad, sembah Tuhan kami sebentar saja, nanti kami juga akan sembah Tuhanmu sebentar. Jadi waktu itu Nabi SAW ditawarkan untuk berkompromi dalam akidah. Sampailah kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, turun surat Al-Kafirun yang menerangkan bahwa tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Qul, katakan ya Muhammad, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya orang-orang kafir Quraisy. Tapi sebenarnya juga ayat ini tidak hanya sekedar berhenti pada orang-orang Quraisy, tapi ditujukan juga kepada setiap orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, dan saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian sekali lagi benar-benar tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Karena ketika itu konteksnya hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat sekalian, orang-orang Quraisy itu menawarkan kepada Muhammad SAW agar berkompromi, bertoleransi dalam hal yang paling fundamental, yaitu keyakinan. Makanya keyakinan itu disebut dengan akidah dan aslul iman. Aslun, asal. Disebut aslun karena mayanbani alaihi ghairuhu. Disebut asal karena bangunan apapun akan terbangun di atas asal tersebut, di atas fondasi tersebut. Sehingga kalau akidahnya rusak, asalnya rusak, fondasinya rusak, maka bangunan agama atau bangunan akidah atau bangunan Islam orang tersebut rusak. Itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagaimana menyikapi tawaran yang dilakukan orang-orang kafir, dalam hal ini kafir Quraisy. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah,
Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, kita akan mendapati begitu tegasnya para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, menceritakan bahwa harusnya akidah kaum muslimin tidak boleh dicampur adukan dengan akidah selain akidah kaum muslimin. Karena ini berbicara sesuatu yang paling fundamental, yang paling dasar. Disebut sesuatu itu fundamental, paling dasar, karena bangunan agama kita terbangun di atas fundamental ataupun pondasi tersebut. Kalau pondasinya rusak, maka rubuhlah bangunan agama kita. Jadi ketika orang-orang Quraisy menawarkan sebuah proposal, ya Muhammad, gampang saja, daripada kita bertikai terus, ya sudah, bagaimana kalau kemudian dalam kompromi ini kau sembah Tuhan kami, nanti kami sembah juga Tuhanmu, bagaimana? Atau kamu tahun ini sembah Tuhan kami, tahun depan kami yang sembah Tuhanmu, bagaimana? Lalu kemudian sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang begitu jelas bahwa Muhammad tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang mereka sembah, dan mereka juga kalau tidak keluar dari kesyirikannya tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Profesor Al-Maraghi mengatakan, kullahum innal ilaha alladhi taz'umuna annakum ta'budunahu laisa huwa alladhi a'buduhu li'annakum ta'buduna man yattakhidh asy-syufaha'a awil walad aw yatajalla fi shakhsin aw yatajalla fi suratin muayyanatin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, innal ilah, bahwa Tuhan yang kalian klaim bahwa kalian menyembah Tuhan-Tuhan tersebut, Tuhan-Tuhan tersebut bukanlah Tuhan yang aku sembah. Karena kalian menyembah as-sufaha, karena kalian menyembah para pemberi syafaat-syafaat selain Allah, karena kalian menyembah sosok yang kalian sebut sebagai anaknya Tuhan, anaknya Allah, atau kalian menyembah saksun, sosok tertentu atau gambaran tertentu. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, catatan, orang-orang Quraisy ketika itu Tuhannya banyak. Masyarakat Quraisy secara struktur agama ada yang bertuhan dan ada yang tidak bertuhan. Al-As bin Wa'il yang menjadi tokoh dalam riwayat ini, yang mendatangi Nabi SAW, sejatinya nggak percaya ada konsep Tuhan. Al-As bin Wa'il dan kelompoknya ini yang disebut di dalam Al-Quran sebagai kaum Dahriyah. Perkataan mereka yang disitir dalam surah Al-Jassiyah, wa ma yuhlikuna ilad dahar, kami tidak akan mati kecuali memang sudah saatnya mati. Dan Al-As bin Wa'il inilah yang pernah datang menemui Nabi SAW dengan tulang belulang burung, lalu dia lemparkan tulang belulang burung tersebut. Dia katakan kepada Nabi SAW, kalau seandainya Tuhan ada, minta Tuhanmu untuk mengembalikan tulang belulang burung ini kepada wujudnya semula. Al-As bin Wa'il inilah yang ketika Nabi SAW ditimpa musibah dengan wafatnya anaknya Al-Qasim, maka Al-As bin Wa'il mengatakan, Muhammad abtar, Muhammad sudah terputus nasabnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, fa innan nasyi'aka huwal abtar, yang membencimu ya Muhammad dialah yang akan terputus. Dan benar saja, Al-As bin Wa'il, kedua anaknya dua-duanya menyatakan keislaman. Salah satu di antaranya Amr ibn al-As ibn Wa'il, sahabat Nabi SAW yang luar biasa perjuangannya membela dakwah Nabi. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan, ada juga masyarakat Arab yang mereka menyembah berbagai macam Tuhan. Sebutlah para penyembah berhala. Berhala mereka enggak satu. Ada masyarakat tertentu berhalanya Manat, ada masyarakat lain berhalanya Uzza, ada masyarakat lain berhalanya Lata. Sesama penyembah berhala, berhala-berhala mereka berbeda. Ada juga Hubal. Ada juga masyarakat Arab yang mengkeramatkan pohon, disebut dengan Zatu Anwat. Dalam berbagai riwayat kita dapat kisah Zatu Anwat, bahwa orang-orang Arab yang mengkeramatkan pohon biasa menggantungkan senjata-senjata mereka, yu'allikuna aslihatahum, dengan maksud agar senjata-senjata itu menjadi senjata-senjata sakti mantraguna. Ada juga masyarakat Arab yang mengkeramatkan matahari,
yang mengkeramatkan bulan. Luar biasanya masyarakat Arab ketika itu ditimpa fitnah kesyirikan. Tapi luar biasanya lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka bisa bersatu di atas kesyirikan. Begitu Muhammad SAW mendakwahkan tauhid agar menyembah Tuhan yang satu saja, ternyata seluruh musyrik ini, baik yang mengakui eksistensi Tuhan maupun yang tidak mengakui eksistensi Tuhan, tersinggung dengan dakwah Muhammad SAW. Mereka lakukan tindakan represif sampai beberapa sahabat dihukum dengan hukuman luar biasa. Umayyah ibn al-Khalaf dulu diriwayatkan pernah menjemur Bilal ibn Rabah di depan atau di tengah padang pasir. Yang ketika itu Abu Bakar sampai dalam posisi sudah tidak kuat lagi melihat penderitaan Bilal, kemudian Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf dan kemudian dimerdekakan. Nah, mereka buntu, lalu kemudian mereka datang menemui Nabi SAW menawarkan, ya sudah kalau begitu kita kompromi saja. Lalu kemudian dijawab oleh Allah melalui surat ini, tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu mau beribadah, silahkan dengan ibadahmu, kami beribadah dengan ibadah kami, nggak perlu dicampur adukkan, nggak perlu menggunakan misalnya salam dengan berbagai macam ragam salam, karena salam sebenarnya lambang dari sebuah doa. Assalamualaikum, selamat sejahtera, semoga Allah limpahkan kepadamu. Lalu kemudian kita berdoa dengan salam yang lain, ya tentu tidak nyambung, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan dari tafsir Al-Maraghi dan tafsir Marah Labib dalam kesempatan khutbah ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi asbabul hidayah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri pribadi yang lemah ini dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan bekalan apa yang ia telah siapkan untuk hari esok. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita siang kali ini di waktu yang diberkahi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah, wa alif baina qulubihim wa qulubina ya Allah, wangsurhum ala man zalamahum ya Allah, wangsurhum ala man ahanahum ya Allah, wangsurhum ala man azallahum ya Allah. Rabbana aghnina bihalalikan haramika ya Allah, waqfina bihalalikan haramika ya Allah. Rabbana arzuq birra auladina waj'alhum salihin waj'alhum mimma yad'u ila sabilik ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimish shalah.